Welcome back. We are joined today by Professor Selamat datang kembali. Hari ini kita bersama Profesor Theodore Postol, Profesor Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Keamanan Nasional di MIT. Beliau adalah pakar dalam sistem peluncuran nuklir, rudal, dan pertahanan rudal. Beliau juga pernah menjadi penasihat di Pentagon. Terima kasih sudah kembali hadir di program ini. Senang sekali bisa bertemu lagi. Oh, seperti biasa saya sangat senang bisa berada di sini. Oh, it's my great pleasure as always here. Theta Raceper. Yeah, no, I wanted to ask you today about Ya, jadi saya ingin menanyakan soal sistem pencegat Patriot Pak 3. Karena Anda mungkin salah satu suara paling vokal yang membahas betapa tidak efektifnya sistem itu. Dan memang bisa dibilang ketidakefisienan ini juga membawa dampak besar bagi Amerika Serikat. Maksud saya, negara itu ingin menjual senjata-senjata ini, tapi ya, delusi juga punya harga yang mahal. Jadi saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang hal ini. Karena tentu saja, sistem itu merupakan bagian penting dari aliansi Amerika Serikat. Sistem ini sudah dan masih banyak digunakan dalam perang melawan Iran. Dan Trump sendiri baru saja menyetujui di KTT NATO agar Ukraina mendapat lisensi untuk memproduksi Patriot. Jadi ini memang topik yang cukup penting. Silakan, Anda bisa jelaskan lebih jauh argumen Anda. Yes, please feel free to unpack your argument. Well, let me just slightly expand on. Baik, izinkan saya sedikit memperluas poin yang tadi Anda sampaikan. Kami berharap hal itu tidak akan terjadi. Tapi sekarang, Eropa sedang membicarakan perang dengan Rusia. Menurut saya itu pandangan yang tidak realistis, tapi itu topik lain. Yang sangat penting adalah para pemimpin militer dan politik di Eropa harus memahami bahwa tidak ada pertahanan yang benar-benar efektif dari sistem Patriot Pak 3 terhadap rudal balistik Rusia. Ini temuan yang penting, terutama kalau Anda percaya sistem seperti itu bisa berperan dalam perang di masa depan. Masalah ini juga muncul terkait kemungkinan dimulainya kembali konflik di kawasan Asia Barat Daya. Karena ternyata, dengan atau tanpa sistem Patriot, Anda tetap tidak akan bisa bertahan dari serangan rudal balistik. You won't be able to defend against ballistic missiles with them either, against them either. In addition, there are vast expenditures in. Selain itu, ada pengeluaran besar di masa depan untuk tambahan sistem Patriot yang sekarang sedang dipertimbangkan, terutama oleh pemerintah Amerika Serikat, dan tentu juga oleh negara-negara lain yang membeli sistem Patriot dengan dukungan pemerintah Amerika. Dan kalau sistem-sistem ini ternyata tidak memberikan kemampuan pertahanan yang nyata, hal ini penting untuk dipahami, baik oleh perencana militer maupun oleh para pemimpin politik. Jadi ini bukan masalah kecil, meskipun kelihatannya hanya soal teknis. Memang ini detail teknis, tapi sangat penting. Kita sudah pernah berdebat soal ini sebelumnya. Saya sering bercanda dengan teman-teman, buat saya ini seperti deja vu, karena kalau saya tunjukkan satu atau dua slide di sini dan kita lihat pengalaman masa lalu, saya dan rekan saya, George Lewis, pernah menerbitkan sebuah artikel pada tahun 1993, Der Verhandlungstag tahun 1990 Great. So you dare damn is when Terry Gregley Thor. In 1993, after the Gulf War of 1991, and in that article we laid out the technology and the scientific foundation for determining whether or not. Dan dasar ilmiah untuk menentukan apakah sistem Patriot dalam Perang Teluk tahun 91 itu benar-benar berfungsi atau tidak. Sekarang, sejarah tentang hal ini sudah ditulis ulang. Saya menyadarinya waktu saya berada di Polandia untuk memberikan ceramah. Dan ternyata ada versi sejarah baru tentang apa yang sebenarnya terjadi. Versi baru itu mengatakan bahwa awalnya mereka mengira sistem itu berhasil, lalu mereka sadar ternyata tidak, setelah ada penyelidikan dari Kongres. Tentu saja, penyelidikan Kongres itu terjadi karena artikel tertentu dan hasil kerja Lewis dan Postol. Jadi itu bukan kebetulan, tapi memang karena penelitian kami. Dan kami diserang habis-habisan, sampai pada titik di mana, terus terang saja, saya dan beberapa orang lain merasa bahwa nyawa kami benar-benar terancam. With other people, that my life was under threat. This was not a minor attack on the part of. Ini bukan serangan kecil dari pihak Raytheon. Dan, mereka menyerang saya lewat administrasi MIT.
Pengalaman itu sangat tidak menyenangkan dan membuat saya sadar bahwa semua pembicaraan tentang kebebasan akademik, setidaknya di MIT, ternyata tidak benar. Tapi bagaimanapun juga, 6 tahun kemudian, meskipun butuh waktu lama, 6 tahun kemudian, muncul sebuah studi yang diterbitkan di jurnal ilmiah yang sama, ditinjau oleh panel dari American Physical Society. Dan yang tertulis di artikel itu, bahkan di bagian abstraknya, adalah bahwa mereka menemukan kontradiksi mutlak antara klaim Angkatan Darat tentang kinerja sistem Patriot di Perang Teluk dan semua hasil pertempuran yang kami catat dalam data video kami. And for all the engagements we scored in our video data. So we found the claims initially. Jadi awalnya kami menemukan klaim bahwa Presiden George H.W. Bush telah disesatkan. Belakangan kami tahu ternyata beliau percaya bahwa 41 dari 42 serangan Patriot berhasil. Artinya, tingkat keberhasilannya sekitar 96%. Menteri Pertahanannya saat itu Dick Cheney juga percaya hal yang sama. Sekarang ini memang bagian dari sejarah, dan mungkin ada yang bilang hal itu sudah tidak relevan. Tapi sebenarnya, situasinya mirip dengan yang kita lihat sekarang di kalangan para pemimpin Eropa dan pemimpin lain, yang tampaknya percaya, tanpa bukti, bahwa sistem ini benar-benar punya kemampuan itu. Dan jelas, mereka mengandalkan sistem ini, atau setidaknya pernah mengandalkan. Dan sebenarnya, sistem itu sudah tidak berfungsi sejak Perang Teluk tahun 91. Jadi dalam satu sisi, bisa dibilang hal itu tidak terlalu penting, karena memang dari awal sistemnya tidak pernah benar-benar bekerja. Tapi kalau ada yang berpikir mereka bisa mengandalkan sistem ini, atau merasa perlu menghabiskan puluhan miliar dolar lagi untuk membeli lebih banyak peluncur Patriot supaya bisa melindungi diri, itu masalah besar. Ini hal yang serius. Bagaimanapun juga, panel tersebut menegaskan dengan Stingray berdasarkan teknik yang digunakan Lewis dan Postel untuk menilai gear Patriot di post-Tipali-Saitu itu. In determining Patriot's performance in the Gulf War of 1991, were scientifically sound. And so if we use those... Memang didukung sejarah ilmiah. Jadi, kalau kita pakai lagi kita bisa memahami inner Patriot di tahun 2026. Nah, supaya kita bisa melihat seberapa serius. To give you a sense of how serious the attempts to misrepresent the performance of Patriot. Upaya untuk memutarbalikkan kinerja sistem Patriot memang terjadi. Dan pada masa itu ketika saya dan George pertama kali mempublikasikan analisis kami, ada satu pernyataan, ini kutipan langsung dari apa yang benar-benar terjadi dalam sidang Kongres. Saya sendiri hadir di sidang itu tentu saja. Saat itu saya diserang oleh beberapa anggota Kongres yang, hanya mengulangi apa yang sudah mereka dengar. Lalu pada satu titik, Ketua komite yang cukup skeptis bertanya kepada pejabat eksekutif program, Jenderal Drolet, apa yang dimaksud Angkatan Darat dengan kata intercept? Karena saya baru saja menayangkan video yang menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada intercept sama sekali. Dan Drolet menjawab, ya, apa yang dimaksud Presiden ketika beliau mengatakan 41 dari 42 itu berhasil diintercept? Kemudian dengan banyak tawa di ruangan itu, Drolet berkata, yang ada maksud intercept adalah Patriot di laut yang lewat di langit. What we mean by an intercept is a Patriot and a Scud passed in the sky. So that's how crazy Jadi begitulah gila situasinya waktu itu. Sekarang ada satu hal yang mungkin banyak orang belum paham. Saat kami menganalisis sistem Patriot waktu itu, yang kami lihat adalah Patriot Pak 2, bukan Patriot Pak 3 yang merupakan versi yang lebih modern. Patriot Pak 2 itu rudal besar dan berat. Lihat panah saya ya, betul? Oke, lanjut. Nah, Patriot Pak ini adalah pencegat yang jauh lebih berat. Cara kerjanya juga berbeda dari Patriot Pak 3, yang ukurannya lebih kecil dan jauh lebih ringan. Ada dua hal penting di sini. Pertama, Patriot Pak 2, meskipun lebih besar dan lebih berat, harganya sekitar $1 juta per unit. Tapi Patriot Pak 3, yang jauh lebih canggih secara teknis, dan beratnya kira-kira 1/4 sampai 1/3 dari Pak 2, harganya $4 juta per unit. The Patriot Pak 3 cost $4 million each. So
typically the firing doctrine is that you should fire. Jadi biasanya doktrin penembakan itu menyebutkan bahwa kita harus menembakkan 2 rudal Patriot PAT-3 ke 1 rudal balistik supaya peluang untuk mencegatnya cukup besar. Para kontraktor, yaitu Lockheed Martin bersama Raytheon, masih mengklaim tingkat keberhasilan intercept lebih dari 90%. Nah, argumen yang muncul, atau bisa dibilang versi sejarah yang ditulis ulang, adalah bahwa dulu kita mengira tingkat intercept-nya 96%. Tapi ternyata, seperti yang dibuktikan oleh Lewis dan Postol, tingkat intercept itu bukan 96%, melainkan sebenarnya 0 kalau dilihat dari kemampuan menghancurkan hulu ledak Scud. Jadi ada perbedaan besar antara kenyataan yang ditemukan dan dijelaskan oleh Lewis dan Postol dengan klaim yang beredar sebelumnya. Dan sekarang tentu saja mereka baru saja menemukan hal ini. And now, of course, they just happen to discover this. They don't explain, of course, the history shows that Mereka tentu saja tidak menjelaskan, meskipun catatan sejarah menunjukkan bahwa mereka berulang kali berbohong. Mereka terlibat dalam upaya menakut-nakuti para peneliti. Mereka bahkan mencoba membuat pihak universitas tempat saya menjadi profesor tetap menekan saya. Saya juga mendapat tekanan, baik secara finansial maupun administratif dari universitas. Jadi situasinya waktu itu tidak mudah. Sekarang kita kembali menghadapi hal yang sama. Mereka kembali mengklaim tingkat intersepsi 90%. Dan ternyata, bukti video yang ditinjau oleh panel dari American Physical Society sebenarnya bisa digunakan apakah sistem Patriot itu benar-benar berhasil mencegat hulu ledak atau tidak. Patriot, in fact, was intercepting warheads. The video evidence shows clearly and unambiguously. Bukti video menunjukkan dengan jelas dan tegas bahwa tingkat keberhasilan intercept Patriot sekarang mungkin cuma 2 atau 3%. Jadi ini adalah Patriot PAC-3 yang lebih canggih, harganya $4 juta per unit, bukan 1 juta. Kalau menembakkan 2, berarti $8 juta untuk satu upaya intercept. Dan kelihatannya tingkat keberhasilannya hanya sekitar 2 atau 3%. Jadi artinya, untuk mencegat 1 rudal balistik dengan tingkat keberhasilan T itu, Anda bisa menghabiskan 80 sampai 100 juta dolar. Dan sekarang, perusahaan-perusahaan ini ingin pemerintah mengeluarkan lebih banyak uang lagi untuk sistem yang jelas-jelas tidak berfungsi ini, dengan alasan untuk bisa bertahan dari serangan rudal balistik. To be able to defend against ballistic missiles. Well, this is simply not a good. Ini jelas bukan situasi yang baik. Jadi biar saya tunjukkan secara singkat apa yang seharusnya dilakukan oleh Patriot PAC-3 yang berbeda dari Patriot 2. Saya tidak akan membahas PAC-2 terlalu detail di sini, itu bisa kita bahas nanti kalau memang ada yang tertarik. Patriot PAC-2 punya radar yang benar-benar ada di dalam pencegatnya. Jadi, sistem ini berbeda dengan Patriot PAC-2 yang mengarahkan diri ke sinyal radio pantulan dari radar di darat. Patriot PAC-3 justru ini berdekatan dari darat. Begitu yang luncur menurut and kunyisasan segitu menamgeri miliknya sendiri. By using its own radar. And with this radar, dengan radar ini, sistem berusaha menemukan bagian depan dari target, lalu menghancurkan hulu ledaknya secara kinetik, dengan cara menabrak langsung ke hulu ledak itu dan menghancurkannya lewat benturan. Jadi ini adalah sistem hulu ledak dengan metode hit to kill, atau serangan langsung untuk menghancurkan target. Sementara itu, Patriot PAC-2 menggunakan hulu ledak eksplosif. Sistem itu mencoba merusak rudal yang datang, atau meledakkan hulu ledaknya dengan pecahan dari ledakan sendiri. Tapi ternyata cara itu sama sekali tidak efektif. Karena itu, mereka beralih ke sistem hit to kill yang jauh lebih canggih ini. Harganya sekitar $4 juta per unit, dibandingkan $1 juta untuk versi sebelumnya. Sistem ini sangat bergantung pada akurasi tinggi, supaya bisa mengenai bagian depan rudal. Kalau yang kena justru bagian belakang rudal, hulu ledaknya bisa saja terlepas, jatuh ke tanah, tanning. Let me show you what the particular company. This is Lockheed Martin. Perusahaan yang dimaksud di sini adalah Lockheed Martin.
Mereka menampilkan sebuah video yang bisa ditemukan di internet. Saya bahkan punya tautan YouTube-nya. Jadi ini adalah simulasi buatan Lockheed Martin sendiri. Mereka membuat simulasi ini dengan perangkat lunak simulasi mereka sendiri untuk menggambarkan upaya pencegatan. Jadi ini adalah contoh yang mereka tunjukkan tentang bagaimana sebuah pencegatan dilakukan. Nah, yang terlihat di sini adalah targetnya. Kami punya perkiraan kasar tentang luas penampang radar target itu. Saya tidak akan membahas detail bagaimana cara kami menghitungnya, tapi saya bisa tunjukkan secara rinci kalau perlu. Intinya, penampang radarnya sangat artinya jarak di mana sistem pencegat bisa mendeteksi target yang datang itu relatif pendek. Jaraknya cuma beberapa kilometer, artinya pencegat punya waktu manuver yang sangat terbatas. Jadi intinya, pencegat itu sedang bermanuver untuk menghantam targetnya. Ini adalah simulasi. Di sini ditunjukkan ribuan detik sebelum pencegatan sebenarnya terjadi. Kita bisa lihat pencegatan itu makin lama makin dekat, dan makin dekat lagi. Lalu, ini adalah cuplikan video pencegat mengenai targetnya. Hulu ledaknya tidak kena. Dari simulasi kami, dan dari data yang kami miliki sejak Perang Teluk tahun 1991, juga dari data Perang Teluk 2006, kita tahu bahwa kalau yang kena adalah badan rudal dan bukan hulu ledaknya, maka hulu ledak itu akan jatuh ke tanah tanpa rusak dan tetap meledak. Jadi yang mereka tunjukkan di video mereka sendiri adalah bahwa sistem itu bisa dikalahkan oleh... Dalam simulasi mereka, justru terlihat bahwa pencegatnya gagal, bahkan di simulasi mereka sendiri. Mereka bahkan tidak memahami hal itu dari analisis sebelumnya yang saya dan rekan saya, George Lewis, lakukan tentang Perang Teluk tahun 91. Sekarang kalau saya kembali untuk berbagi, mari kita lihat data videonya. Ingat, data terjadi dari Skydy Furious Goblin Yamber, Aubrey sebelum terjadi. See, more kita berarti melihat data video. Ini dia. Video data. Here it is. Here we're going to see Di sini kita akan melihat mungkin 50 sampai 100 hulu ledak datang dan hanya satu yang berhasil dicegat. Saya akan tunjukkan pencegatannya dalam gerakan lambat. Sekarang yang Anda lihat, belum ada tanda-tanda pencegatan sama sekali. Saya akan perlihatkan seperti apa bentuk pencegatan itu, supaya nanti Anda tahu apa yang harus dicari di video-video berikutnya. Jadi, ini semua adalah rudal yang sedang meluncur masuk, dan di sini Anda akan melihat satu pencegatan. Hulu ledak yang satu ini akan dihancurkan oleh sistem Patriot. Anda bisa lihat seluruh langit menyala, karena ledakan hulu ledak itu sangat dramatis. Yang Anda lihat sekarang diperlambat 10 kali. Dan di sini terlihat sisa dari pencegatan itu. Tapi 2 dari 3 hulu ledak lainnya tetap jatuh ke tanah. Dan ketika meledak di permukaan, Anda bisa lihat kilat cahaya yang sangat terang. Jadi, dari sekitar 50 sampai 100 rudal yang datang, hanya satu yang berhasil dicegat. Serangan massal secara real-time seharusnya terlihat seperti ini. Seharusnya ada pencegatan di mana-mana. Kalau tingkat pencegatannya 90%, kita akan melihat pencegatan di segala arah. Saya tunjukkan lingkaran-lingkaran kecil ini, tapi kita tidak melihat itu. Dengan kata lain, ini tidak terlihat seperti pertunjukan kembang api tanggal 4 Juli. Yang terlihat, rududing, datang yang berhasil. Sekarang, is that skurtan contoh lain yang bertersko dan yang bergerak lambat. Kasan mau kill turun ke langit, itu berasal dari tempeser tulislah darat. Laklemresan submunisi. And then we're going to see a submunition release. This is again very slow motion. There's a second. Ini lagi-lagi gerakan yang sangat lambat. Ada ledakan kedua di permukaan tanah yang membuat langit jadi terang. Jadi itu berarti satu lagi upaya pencegatan yang gagal. Sekarang kita lihat sesuatu datang dan ada submunisi yang dilepaskan, lalu terjadi lagi ledakan di tanah. Jadi ini adalah hulu ledak gabungan.
Yang sebenarnya kita lihat di sini adalah hulu ledak besar dengan daya ledak tinggi yang juga melepaskan submunisi. Lalu kita lihat Wisnel Merdetik Wadworthinergerkenembot tunggu bentar maaf Mrs. Lalent. Ini hulu ledak yang Yarasunjur. Itu subminister ya tidak Nord. Ada ledak yang termerkel dan intet strat right. Ada tanda pencegatan for certain skeleton. No evidence of any intercepts at all here. And what we instead see are these Yang kita lihat justru adalah submunisi seukuran anti-personel yang jatuh ke tanah, ditambah kilatan terang dari hulu ledak yang melepaskan submunisi itu. Jadi ini target yang sangat-sangat kompleks. Di sini lagi, kita lihat Tel Aviv, tidak ada intercept. Lalu kita akan lihat satu intercept di langit, di mana hampir seperti rudal Patriot yang menukik ke tanah. Setelah itu, kita akan lihat bukti intercept lain di langit yang sangat terang, tapi tidak ada ledakan terang lainnya. Jadi sekali lagi, kalau memang tingkat interceptnya 90%, seharusnya langit penuh dengan ledakan terang dari intercept. Tapi bukti video justru menunjukkan tingkat intercept yang sangat rendah, mungkin hanya 1 atau 2%. Jadi, video itu dengan jelas menunjukkan bahwa kalau kita tahu apa yang harus dicari, sistem Patriot sama sekali tidak berhasil melakukan intersepsi. Di sini kita lihat hal yang sama ditunjukkan lagi. Ini salah satu hulu ledak Alpha Tau yang sedang meluncur masuk. Terlihat dengan kecepatan sangat tinggi, tidak ada tanda-tanda intersepsi, hanya ledakan di permukaan tanah. Dalam kasus ini, kita bisa melihat gelombang kejut yang menyebar karena kekuatan ledakannya sangat besar. Itu terjadi karena Alpha Tau datang dengan kecepatan tinggi, sehingga energi kinetiknya menambah daya ledak hulu ledak itu sendiri. Jadi ledakannya jauh lebih dahsyat. Di sini kita juga melihat hulu ledak yang bermanuver cepat. Kita tahu hulu ledak itu bermanuver cepat karena terlihat bergerak zigzag, dan permukaan tanah di bawahnya juga tampak ikut bergeser zigzag. Oke, Baik, sekarang kita lihat bagian akhir dari video ini. Kita bisa lihat lagi serangan yang datang. Terlihat deretan hulu ledak yang meluncur masuk dan dari sekian banyak hanya satu yang berhasil dicegat. Nah, itu dia pencegatannya, tapi ini masih dalam waktu nyata. Jadi saya akan perlambat ke gerakan lambat supaya Anda bisa lebih jelas melihatnya. Siapapun yang punya video dan bisa memutarnya dalam gerakan lambat, sekarang bisa dengan mudah mengenali titik pencegatan itu. Nah, itu dia pencegatannya. Kalau Anda perhatikan area yang terang, tidak ada lagi objek terang yang menembus dibandingkan dengan objek yang datang sebelumnya. Jadi itu jelas sebuah pencegatan. Oke, kita bisa akhiri bagian ini dan lanjut membahas pertanyaan tentang apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini. What is really going on here? And I think the answer is that we have. Menurut saya jawabannya jelas. Kita punya bukti yang tegas, bukti yang sangat kuat dan tidak bisa disangkal, bahwa sistem Patriot Pak 3, yaitu pencegat yang lebih canggih dengan harga sekitar $4 juta per unit, biasanya sesuai doktrin, 2 unit ditembakkan untuk mencegat 1 rudal balistik. Tapi tingkat keberhasilannya hanya sekitar 2 atau 3%, katakanlah 2%, artinya 1 keberhasilan dari 50 percobaan. Jadi, 100 pencegat ditembakkan hanya untuk menghentikan 1 rudal balistik. Itulah tingkat efektivitasnya. Ini jelas bukan situasi yang baik kalau Anda khawatir akan hancur karena serangan rudal balistik dari Iran dan Anda berada di Israel. Dan saya bisa tunjukkan, meskipun pesan panjang lagi, bahwa sistem Iron Dome juga punya tingkat keberhasilan yang hampir 0. Jadi, itu sudah empois, perjegna tawang gib besidi yang berperth. Dalam terus perlu dan yang sebagainya karena stringnya sistem perthort rawalde. About how much protection they're getting from missile defenses. And one of the reasons for it, it's not the Salah satu alasannya, bukan satu-satunya, tapi salah satunya, adalah karena para kontraktor mendapatkan ratusan miliar dolar dengan klaim palsu bahwa sistem intersepsi ini berfungsi. Ini menjadi beban besar bagi negara-negara Eropa, Amerika, dan negara lain yang membeli sistem pertahanan rudal itu dengan harapan bisa mengurangi dampak serangan rudal balistik.
Jadi hal ini jelas punya implikasi besar terhadap apa yang bisa terjadi kalau sampai terjadi perang besar atau beberapa perang besar di mana rudal-rudal ini akan digunakan. Dan sekarang kita tahu negara-negara seperti Iran dan tentu saja Rusia mampu memproduksi dalam jumlah balistik dengan hulu ledak konvensional dan bisa menimbulkan kerusakan luar biasa besar dengan rudal-rudal itu. And do tremendous levels of damage with those missiles. Their accuracies have gotten very high. Akurasi mereka sekarang sudah sangat tinggi dan bobot hulu ledaknya juga besar. Kita bicara tentang sekitar 1,5 ton bahan peledak berkekuatan tinggi yang bisa menimbulkan kerusakan sangat besar. Jadi inilah situasi yang sedang kita hadapi sekarang. Dan sangat penting bagi kepemimpinan politik maupun militer untuk benar-benar memahami hal ini. Itulah sebabnya tentu saja ada hal-hal lain yang juga sedang berlangsung saat ini. Anda sudah dan memang seharusnya menghadirkan orang-orang untuk membahas peran-perang di Asia Barat Daya juga situasi di Ukraina. Saya sendiri tidak punya banyak hal penting untuk ditambahkan soal itu, kecuali dalam kaitannya dengan pembahasan teknis ini, yang sangat relevan karena adanya aktivitas militer lain yang masih berlangsung. Jadi begitulah situasi saat ini. Anyway, that's the situation at the moment. But we see all this, we know that Israel has Tapi kita melihat semua ini, kita tahu bahwa Israel punya batasan yang sangat ketat tentang apa yang boleh diliput oleh media. Maksudnya sekarang sudah cukup jelas, bukan rahasia besar lagi, seberapa besar kerusakan yang terjadi di Israel yang dulu tidak ingin mereka ungkap saat serangan Iran. Kita juga tahu sekarang, dari foto satelit, bahwa Amerika Serikat juga tidak terlalu terbuka soal kerusakan di pangkalan-pangkalan militernya di seluruh Timur Tengah. Wendimenci, tingkat kehancurannya eskamstis and duemporkan everything. Nah, apa hal yang penting di now? Well, Well, I think I've been thinking about this. I'm not sure. Saya sudah memikirkan hal ini. Saya belum yakin benar-benar paham seberapa penting hal ini. Tapi kemungkinan yang paling besar, dan menurut saya nyata, adalah bahwa keberadaan sistem pertahanan udara untuk keperluan militer mungkin tidak lagi memungkinkan. Perlu diingat, rudal balistik sekarang makin akurat, jadi mereka bisa saja menargetkan radar Patriot. Selain itu, kita juga sudah tahu bahwa drone lebih dari mampu menghancurkan radar Patriot. Mereka bahkan menghancurkan radar Taat di awal Perang Teluk tahun 2026 di Asia Barat Daya. Secara harfiah, di hari pertama saja, semua radar pertahanan rudal balistik jarak jauh sudah dihancurkan oleh Iran. Radar Patriot memang agak lebih sulit untuk dihancurkan. Bukan karena mereka punya pertahanan yang kuat, tapi karena sedikit lebih sulit ditemukan, sebab mereka agak lebih mobile. Tapi yang saya maksud lebih mobile itu hanya sedikit. Mereka tetap tidak mudah disembunyikan. Perangkat ini memancarkan sinyal radio dalam jumlah yang sangat besar, dan drone bisa dimodifikasi untuk melacak sumber sinyal radio itu, selain dengan teknik lain. Jadi, dengan pengintaian satelit, pengintaian elektronik, dan drone yang bahkan bisa saling terhubung dalam satu jaringan, kita bisa punya kawanan drone dengan kecerdasan buatan dan koneksi internet di antara mereka. Lalu salah satu drone pengintai itu melihat satu unit pertahanan Patriot. Surveillance sees a Patriot defense unit, they immediately should be able to locate the radar. Mereka seharusnya bisa langsung menemukan posisi radar itu, dan setelah itu radar tersebut harus bisa mempertahankan diri dari puluhan, bahkan ratusan drone. Jadi saya tidak yakin unit Patriot akan bisa bertahan di masa depan. Sistem S-300 agak berbeda dari S-400 dan S-500. Saya belum sempat mempelajarinya secara mendalam, tapi mungkin saja masa depannya juga tidak terlalu menjanjikan. Namun, untuk S-300, S-400, dan S-500, sistem-sistem itu tidak bergantung pada satu radar berperforma tinggi saja untuk berfungsi. Mereka menggunakan beberapa radar sekaligus. Jadi untuk menonaktifkannya, perlu menghancurkan beberapa radar. Setiap radar yang hancur memang mahal, tapi tidak sepenuhnya tak tergantikan seperti radar Patriot yang menjadi inti dari satu unit Patriot.
for a Patriot unit. The radars probably cost $200 or $300 million. Kamu tahu, radar itu mungkin harganya sekitar 200 sampai 300 juta dolar. Jadi, ini bukan seperti kehilangan radar tambahan seharga 10 juta dolar yang bisa langsung diganti dengan cadangan. Patriot itu bisa dibilang punya desain yang paling buruk dibandingkan sistem S-300 atau S-500. Saya pikir, kita bisa saja menghadapi situasi di masa depan di mana radar Patriot sudah tidak lagi layak digunakan untuk pertahanan. Dan ini bukan hal sepele, karena radar Patriot menimbulkan ancaman yang benar-benar besar bagi pesawat. Angkatan udara musuh pada dasarnya bisa dicegah masuk ke wilayah pertahanan unit Patriot. Karena rudal pencegat Patriot punya tingkat keberhasilan yang sangat tinggi terhadap pesawat. Itu semata-mata karena pesawat terbang jauh lebih lambat. Kerusakan sekecil apapun pada pesawat bisa langsung membuatnya hancur. Any damage you do to an airplane causes its destruction. So the Patriots probably have Jadi, sistem Patriot itu kemungkinan punya tingkat keberhasilan intercept sekitar 90 sampai hampir 100% terhadap pesawat. Artinya, kalau ada satu unit pertahanan Patriot yang melindungi Kiev, Angkatan Udara Rusia nggak bisa begitu aja masuk dan mengebom kota sesuka hati. Tapi tentu saja, kalau unit Patriot itu bisa dihancurkan oleh drone atau rudal balistik, maka kekuatan udara jadi benar-benar dominan dan bisa digunakan sesuka mereka. Dan ya, mereka bisa pakai bom FAB 3000 kg, bom berpemandu kawat yang bisa menghantam dengan presisi 5 sampai 10 meter. Bayangkan, itu situasi yang benar-benar mengerikan buat pasukan darat kalau lawanmu bisa terus mempertahankan kekuatan udaranya di atasmu. Dan kalau kamu nggak punya angkatan udara yang bisa menandingi mereka secara langsung, sepertinya pertahanan berbasis darat saja nggak akan cukup. Itu bukan perubahan kecil dalam lanskap militer. Saya tidak tahu apakah ini benar pada saat ini, tapi saya rasa ini mungkin gambaran yang akan kita hadapi di masa depan. Jadi, sistem Patriot kita mungkin harus meninggalkan Patriot dan beralih ke sistem pertahanan udara terdistribusi yang benar-benar berbeda. Sistem seperti itu punya banyak radar, tapi masing-masing kemampuannya lebih terbatas. Tujuannya supaya kalau beberapa radar hilang, sistemnya tetap bisa berfungsi dan pertahanan udaranya masih bisa diandalkan. Saya tidak tahu apa solusi akhirnya nanti, tapi yang jelas ini tidak akan mudah. Dan saya juga tidak yakin bahwa Patriot akan tetap menjadi solusi militer di masa depan. Mungkin bahkan tidak dalam waktu dekat. Jadi, dari yang saya lihat ini adalah perkembangan militer yang cukup besar. Ya, dan persepsi juga penting. Maksudnya begini, bagi Amerika Serikat dan Israel, yang selama ini dipandang di kawasan itu sebagai kekuatan yang sangat dominan, sebagian dari citra itu tentu saja ditopang oleh sistem Iron Dome Israel, dengan anggapan bahwa sistem itu benar-benar sempurna, bahwa tidak ada satupun serangan yang bisa menembus wilayah Israel. Hal ini sangat berpengaruh bagi negara-negara yang mempertimbangkan sejauh mana mereka bisa terlibat dalam konflik dengan Israel. Jadi sekali lagi, persepsi itu penting, apalagi sekarang ketika citra itu mulai retak. Sepertinya cara perang di kawasan itu akan sangat terpengaruh oleh perkembangan ini. Ya, sekarang ada masalah lain yang bahkan belum sempat saya bahas di sini, dan saya bisa singgung sedikit kalau waktunya cukup, yaitu soal langkah penangkal. Yang kita lihat di video itu adalah hulu ledak yang jatuh begitu saja. Mereka tidak bermanuver untuk menghindar. Saya memang sempat menunjukkan beberapa hulu ledak yang bermanuver, tapi itu bukan hulu ledak yang terlihat berhasil dicegat. Hulu ledak yang berhasil dicegat itu hanyalah hulu ledak yang jatuh secara balistik. Mereka bukan hulu ledak yang punya motor roket yang mendorongnya terus, seperti salah satu yang saya tunjukkan tadi, yaitu hulu ledak Al-Fatah. Hulu ledak seperti itu sangat kecil, kemungkinannya bisa dicegat oleh sistem Patriot PAC-3. Karena sistem itu perlu memperkirakan di mana posisi yang memungkinkan untuk melakukan pencegatan. Soalnya, tidak ada otakal sebagai deteksi alokasi itu. Sebenarnya penyesuaian kecil tepat mengenai target. And with a rocket motor accelerating
this incoming Dan dengan motor roket yang mempercepat hulu ledak yang datang itu, kita nggak tahu di mana posisinya, karena motor roket bisa mengubah daya dorongnya. Motor roket itu bahkan bisa membuat hulu ledak bermanuver. Jadi kalau kita mundur sedikit dan lihat beberapa contoh sistem penangkal yang sudah pernah ditunjukkan, artinya kita nggak lagi bicara soal teori di sini. Saya sudah membicarakan hal ini selama bertahun-tahun dan setiap kali saya bahas, kritiknya selalu, ya kita belum pernah lihat yang seperti itu. Dan waktu itu saya bilang, ya wajar saja kalian belum lihat, karena kalian bahkan belum bisa mencegat target balistik biasa. Jadi buat apa saya repot-repot bikin sistem penangkal? Tapi sekarang, Iran memutuskan bahwa mereka memang ingin membangun sistem penangkal itu. have decided that they want to build countermeasures. So here is the rocket propelled Jadi, ini adalah hulu ledak Al-Fatah yang diluncurkan dengan roket. Di sini ada tampilan yang lebih jelas supaya bisa terlihat ukurannya. Bagian belakangnya adalah motor roket dan hulu ledaknya ada di depan. Beratnya sekitar 1 ton, jadi jelas bisa menimbulkan kerusakan besar. Pada roket Al-Fatah, motor roket membuat hulu ledak ini tetap melaju dengan kecepatan sangat tinggi saat masuk kembali ke atmosfer. Jadi ketika menghantam tanah, kecepatannya bisa mencapai 3 km per detik, bahkan lebih. Dengan kecepatan 3 km per detik, meskipun hulu ledak ini sama sekali tidak berisi bahan peledak, daya ledaknya setara dengan beratnya sendiri dalam bahan peledak tinggi. Karena benturannya begitu cepat, energi kinetik yang dilepaskan sama dengan kekuatan ledakan TNT seberat hulu ledak itu sendiri. Jadi, efeknya bisa dibilang 2 kali lipat. So this has got double. So this is like a 2 or 2.5 or 3. Jadi ini seperti hulu ledak seberat 2, 2,5 atau bahkan 3 ton yang menghantam tanah. Itulah sebabnya kita melihat gelombang kejut besar saat ledakan di permukaan tanah dengan Al-Fatah. Karena benda ini menghantam tanah dengan kecepatan sangat tinggi. Ketika bahan peledaknya meledak, ia sudah membawa energi kinetik yang setara dengan daya ledak bahan peledak itu sendiri. Jadi, kemampuan hulu ledak ini untuk menimbulkan kerusakan jauh lebih besar dan juga jauh lebih sulit untuk dicegat. Bisa kita lihat sinis rudal balistik ini realitiksi. Perhatikan bahwa semua hulu ledaknya punya sayap kecil di bagian belakang. Nah, dengan sayap kecil itu, hulu ledak bisa bermanuver hanya dengan menggerakkan sayap-sayap kecil tersebut. To maneuver by just maneuvering the winglets. So here's a maneuvering warhead. Jadi ini adalah hulu ledak yang bisa bermanuver. Nggak mungkin sistem Patriot PAK-3 bisa mengenai itu. Soalnya ya, tingkat keberhasilannya cuma sekitar 2 atau 3% untuk target yang nggak bermanuver, yang gerakannya bisa diprediksi. Nah ini hal yang sama, ini hulu ledak Sejil. Bisa dilihat, ini masih bertenaga, aliran yang lebih padat di sini adalah tahap kedua dari roket Sejil, dan ini hulu ledak Sejilnya. Jejak apinya kelihatan sangat lebar karena berada di ketinggian yang sangat tinggi. Jadi nggak ada atmosfer di sekitarnya yang bisa menahan jejak itu supaya tetap sempit. Dan di sini lagi, ini adalah submunisi. Submunisi seperti ini nggak bisa dicegat. Kita nggak punya cukup banyak rudal untuk mencegat semua submunisi itu. Dan di sini misalnya ini adalah sebuah model tiruan yang dipamerkan di fasilitas Iran yang terbuka untuk umum. Jadi ini seperti peluru artileri berukuran 150 mm. Kami melihat benda-benda seperti ini digunakan di sini. Pada hulu ledak yang lebih besar dari ini, karena ini hulu ledak kecil, ini hanya contoh dari submunisi. Di bagian kiri atas ada unit-unit kecil. Ini bukan hulu ledak yang unik. Jadi, bisa saja ada satu hulu ledak besar yang membawa ratusan, bahkan ribuan hulu ledak kecil, anti-personel seperti ini. ATSIM-1, peluru artileri berukuran 150 atau 155 mm. Jadi inilah langkah penangkal. Ini contoh salah satu di antaranya. Peluru artileri biasa. Kalau kita lihat di bagian belakang sini, terlihat ada bukti sayap lipat. Fungsi dari sayap lipat ini adalah membuat hulu ledak mengarah ke bawah secara aerodinamis. Jadi ketika hulu ledak menghantam tanah,
pecahan yang dihasilkan akan tersebar di permukaan tanah. Dengan begitu, pecahannya tidak menyebar secara tidak efisien. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk menimbulkan kerusakan besar pada orang-orang di darat. Sekarang, lihat yang satu ini. Ini adalah rudal balistik Iskander. Perhatikan di bagian belakangnya, ada lubang-lubang ventilasi. Nah, ternyata lubang-lubang itu berisi umpan. Umpan ini dilepaskan dari ventilasi tersebut, dan di dalamnya ada rangkaian elektronik yang meniru tampilan hulu ledak sebenarnya. The appearance of a warhead. So, when you have one of these Iskanders come in, first of all, the Iskander... Jadi, kalau salah satu rudal Iskander ini datang, pertama-tama, Iskander itu bisa bermanuver, artinya dia bisa mengelabui sistem pencegat, bahkan kalau pencegatnya berhasil menemukan posisi hulu ledaknya. Karena hulu ledak itu kemungkinan besar punya jammer, pengacau sinyal radio. Dan bukan cuma itu, ada juga berbagai perangkat pengacau elektronik lain yang ikut bersamanya. Jadi tidak ada peluang sama sekali untuk mengalahkan sistem itu. Bagaimanapun, situasinya sekarang adalah antara drone dan rudal balistik, pertahanan udara tidak akan punya peran besar di masa depan. Selama kamu bisa membuat drone yang sangat murah tapi akurat dan bisa mengunci target, serta rudal balistik murah dengan hulu ledak besar, maka kamu benar-benar dalam masalah besar. Dan kita tahu bahwa Netanyahu pernah bilang ke Trump kalau dia khawatir. Dia bahkan lebih khawatir soal rudal balistik Iran daripada senjata nuklirnya. Kita punya catatannya untuk itu. Dan memang seharusnya begitu, karena Iran nggak perlu pakai senjata nuklir untuk mengalahkan atau benar-benar menghancurkan kemampuan Israel buat bertahan dan menopang ekonominya. Dan itulah yang sedang mereka perhitungkan sekarang. Kalau perang ini mulai lagi dengan serius, dan Iran kembali menyerang Israel dengan rudal balistik, tidak akan ada pertahanan yang bisa menahan. Mereka bisa klaim apapun yang mereka mau, tapi buktinya jelas. Bukti itu tegas menunjukkan bahwa sistem pertahanan udara mereka sama sekali nggak punya kemampuan menghadapi rudal balistik atau drone. Baik, Ted. Terima kasih banyak sudah berbagi pandangan dan juga slide-nya di sini. Saya rasa kebanyakan orang mulai menyadari bahwa efisiensi dari rudal pencegat itu sebenarnya terlalu dilebih-lebihkan. Maksudnya, dulu semua kerusakan pada dasarnya dilarang untuk dilaporkan. Dan belakangan tentu saja hal itu akhirnya terungkap. Jadi, terima kasih banyak. Dan ingat satu hal lagi, kalau rudal balistik itu membawa hulu ledak nuklir, semoga Tuhan menolong kita, karena sistem pertahanan tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Hal yang sama juga berlaku untuk sistem strategis, tapi itu pembahasan lain. Jadi siapapun yang berpikir bahwa pertahanan rudal balistik, baik yang strategis maupun taktis, bisa berperan dalam melindungi kita dari akibat mematikan serangan konvensional besar-besaran atau serangan nuklir, Nurhavari seberading sedap potential eksistensial. So we are about we breath or bro be wet smoothie.